Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah fid din azakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini dalam suasana iman insyaallah, dalam kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi kita, dengan kita selalu dijadikan istiqomah di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemauan untuk terus beribadah kepadanya. Ya, di kesempatan pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah pembahasan singkat mengenai salah satu keutamaan ilmu belajar agama, yaitu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, bahwa manfaat belajar ilmu sunnah, beliau berkata, al-ilmu qillatul amali ma'a kathratil ajr. Ilmu itu menjadikan amal yang sedikit berpahala banyak, pahalanya berlipat ganda. Karena ilmu itu memperbaiki kualitas amal. Nah, inilah yang membedakan pandangannya orang yang berilmu sama orang yang jahil, bodoh. Orang yang berilmu, dia mengetahui dengan memperhatikan dua syarat diterimanya amal. Kita ketahui bersama, yaitu apa? Ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dua perkara ini diperhatikan dengan baik, disempurnakan, otomatis kualitas amalnya pun semakin sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Jadi ayat ini menyebutkan dua syarat diterimanya amal, yaitu yang pertama, melaksanakan amal soleh, artinya amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhlas, tidak berbuat syirik dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia untuk beribadah kepadanya dengan baik, dengan benar. Menuntut, menguji manusia untuk memperbaiki kualitas ibadah. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling baik. Kata para ulama, arti dari ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya amal yang dilandasi dengan tauhid, amal yang dilandasi dengan pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya belajar akidah akan memperbaiki keikhlasan, akan menyempurnakan kelurusan niat. Nah, ketika kita beramal dengan niat yang lurus, itu meskipun kecil, pahalanya bisa berlipat ganda. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, betapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar nilainya karena niat, sebagaimana banyak juga amal-amal yang besar menjadi kecil nilainya karena niat. Demikian pula faktor yang kedua, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Orang yang mengerjakan sholat, misalnya sholat berjamaah, sama-sama gerakannya, bertakbir, ruku, sujud, sampai salam. Tapi pahala yang diterima masing-masingnya di sisi Allah bisa jadi perbedaannya antara langit dan bumi.
Kenapa? Orang yang pertama dia melaksanakannya dengan paham sunnah, yang kedua tidak paham. Dia bergerak hanya sekedar mengikuti apa kata orang. Yang kedua dia pernah membaca hadisnya, mengetahui Rasulullah SAW benar-benar melakukannya, maka dia yang melaksanakan sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, disinilah yang menjadi pertimbangannya orang-orang yang berilmu. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus tahu dalil? Kenapa kita harus paham ilmu? Karena dua perkara tadi, ikhlas sama ittiba, mengikuti sunnah, itu akan semakin kuat terwujud dalam diri kita ketika kita beramal. Berarti ini juga akan meningkatkan kualitas ibadah. Tentang sholat saja, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innal abda la yusalli salatan, fama yuktabu lahu minha illa nisfuha, thuluthuha, rubuha, khumusuha, sudusuha, thumunuha, tusuha, usyuruha." Ada seorang hamba yang melaksanakan sholat, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan sholat atau pahala sholat, kecuali setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlima, sampai sepersepuluh. Maksudnya apa? Nilai sholat yang kita kerjakan bisa berbeda-beda nilainya. Tergantung dari dua hal tadi. Karena ikhlas masing-masing manusia berbeda. Kemudian ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW berbeda-beda. Ini berlaku untuk semua ibadah. Keutamaan yang didapatkan manusia tergantung dari pertama keikhlasan dalam hati, kemudian praktik yang dilakukan oleh anggota badannya terhadap ibadah tersebut. Makanya orang yang mengetahui sunnah, dia bisa mendapatkan keutamaan yang lebih. Contohnya, sederhana saja. Antum pernah banyak baca ketika misalnya dalam kitab sifat salat Nabi, ya. Antum baca misalnya di situ dijelaskan zikir-zikir dalam sujud misalnya. Dalam hadis-hadis yang sahih kan lebih dari satu kan? Ada yang Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal A'la, ada lagi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ada lagi apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada lagi Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Ada beberapa kan? Kenapa ada? Ya, lebih bisa lebih, ada 5 atau. Apa maksudnya? Ini ada 4. Maksudnya, sahabat yang meriwayatkan salatnya Nabi SAW kan banyak. Sahabat yang pertama meriwayatkan ini, yang kedua yang dzikir yang kedua, yang ketiga beda, yang keempat beda. Semuanya hadisnya sahih. Berarti kesimpulannya apa? Nabi SAW pernah melakukan semuanya, iya kan? Buktinya semua riwayatnya sahih. Sahih. Berarti apa? Nabi SAW ketika membaca zikir sujud itu tidak satu bentuk, satu macam bacaannya, iya kan? Karena 4-empatnya pernah diriwayatkan. Berarti kira-kira yang lebih sesuai dengan sholatnya Nabi SAW, orang yang membaca satu zikir saja atau orang yang membaca kadang-kadang zikir yang pertama, kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang yang ketiga, kadang-kadang yang 4. Kira-kira lebih sesuai mana? Yang ganti-gantian kan? Tentu. Karena berarti dia mengikuti sunnah Nabi SAW sampai dalam menjadikan bermacam-macam zikir-zikir dalam sujudnya, rukuknya, dan seterusnya. Ini permasalahan, ya orang kalau membaca satu saja boleh. Tapi kalau lebih sempurna adalah dia membacanya bermacam-macam sebagaimana berganti-gantian sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Ini contoh saja. Mengetahui sunnah jadi menjadikan ibadah kita lebih berkualitas. Bahkan yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan membantu kita untuk lebih mudah merenungkan bacaan zikir. Kalau orang bacaan zikirnya satu, jadi semacam rutinitas, kebiasaan. Sehingga untuk merenungkannya kadang-kadang sudah terlewatkan karena langsung terucap begitu saja. Tapi kalau berbeda yang kedua, kita akan renungkan lagi isinya.
Dari sini salah satu di antara keutamaan sunnah, belajar sunnah adalah seperti itu. Banyak dalam masalah ibadah kita akan perbaiki. Misalnya kita mengerjakan satu hal dengan ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin ini perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Buktinya apa? Ada hadisnya. Kita pun semakin mantap mengerjakannya, dan pada saat itulah kita benar-benar mewujudkan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang sesungguhnya, yang ini sudah kita ketahui bersama merupakan syarat untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Syarat untuk dicintai oleh Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu disebut-sebut keutamaan ibadah beliau melebihi dibandingkan sahabat yang lainnya, apalagi kaum muslimin yang lain. Itu kata para ulama dipengaruhi dengan kuatnya keikhlasan, kuatnya cinta kepada Allah, dan semangatnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, membenarkan ajaran beliau. Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah mengungguli, melebihi keutamaan para sahabat dalam Islam hanya sekedar dengan banyaknya sholat, puasa, atau sedekah, tapi karena kuatnya keimanan dalam hati beliau. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa amal soleh yang dikerjakan manusia, meskipun kelihatannya sama gerakannya, tapi keutamaannya di sisi Allah bertingkat-tingkat. Tergantung dari dua hal tadi, kesempurnaan iman dan kesempurnaan ittiba, mengikutnya kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Imran ayat 31, yang menyebutkan kita mengikuti sunnah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ini merupakan hakim bahwa pengakuan cinta kepada Allah tidak akan diterima kecuali jika seseorang itu memurnikan ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ibadah yang dikerjakan dengan semangat saja tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, hukumnya apa? Tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Coba lihat antum kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada 3 orang sahabat yang berkunjung ke rumah Nabi SAW untuk menanyakan bagaimana ibadah Nabi SAW sewaktu di rumah. Akhirnya mereka bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Sahabat yang pertama bertanya tentang sholat malam, karena sholatnya Nabi SAW jelas di rumah sholat malam beliau. Diterangkan sholatnya Nabi SAW itu yang paling sering beliau lakukan dan yang paling utama adalah di akhir malam. Tidur dulu awalnya, kerjakan, terus tidur lagi sebelum subuh. Sedikit, ya. Masalah puasa Nabi SAW, puasa sunnah, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak, ya kan? Yang beliau sering lakukan adalah puasa Senin Kamis dan yang lainnya. Bergaul dengan keluarga selayaknya manusia normal lainnya. Coba perhatikan ya. Ketiga sahabat ini disebutkan oleh Anas bin Malik setelah mendengarkan penjelasan tentang ibadahnya Nabi SAW, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap sedikit. Orang kalau sudah punya semangat, itu maunya berbuat lebih, maunya selalu menunjukkan semangatnya. Namanya orang semangat begitu.
ibadahnya Nabi SAW dianggap sedikit. Bayangkan. Sampai mereka memberikan alasan. Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita? Tidak ada bandingannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maksudnya beliau sudah diampuni. Kalau kita belum diampuni, kita harus berbuat lebih. Akhirnya apa? Orang yang pertama mengatakan seperti ini. Amma ana fa aqumul laila wa la arqudu abadan. Kalau saya mulai saat ini, setiap malam saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Habis subuh sampai, habis apa? Isya sampai subuh, sholat saja. Yang kedua berkata, wa amma ana fa asumu dahra wa la uftiru abadan. Kalau saya akan berpuasa setiap hari. Ramadan tidak Ramadan, sepanjang tahun berpuasa. Dan yang ketiga, amma ana fa atazilun nisaa wa la atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya. Lihat, ini memberikan faedah kepada kita. Syaitan itu menggoda manusia bukan cuma orang yang malas. Orang yang rajin pun digoda dari sisi rajinnya. Kalau dia tidak mengenal ilmu sunnah, dibuat apa? Gulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Bayangkan petunjuk Nabi SAW yang sempurna dianggap kurang. Ini tipu daya syaitan. Sementara mungkin dia menganggap baik dan luar biasa amalnya. Setelah mengucapkan ini, ketiganya dipanggil oleh Nabi SAW. Ditegur dengan keras. Rasulullah SAW bersabda, antumul ladina qultum kada wa kada. Kalian tadi yang mengucapkan ini dan itu. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu. Ini kaidah ya, yang harus diyakini oleh setiap muslim. Yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut, yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, ketaatannya, ibadahnya adalah siapa? Rasulullah SAW. Makanya pemahaman sebagian dari orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan para wali itu lebih tinggi daripada kedudukannya para nabi, ini bisa merupakan pemahaman yang kufur dalam agama. Harus disepakati. Nabi itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling kuat dalam ibadahnya. Jadi Rasulullah SAW berkata, ketahuilah aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni asumu wa uftiru. Tapi bersamaan dengan itu, saya terkadang berpuasa sunnah, kadang-kadang juga tidak puasa. Wa usalli wa arkudu. Aku sholat malam, sholat tahajud, tapi juga ada tidurnya. Tidak semalam suntuk sholat. Dan yang ketiga, wa atazawwajun nisa. Dan aku juga bergaul, menikah dan bergaul dengan istri sebagaimana layaknya manusia normal lainnya, manusia biasa lainnya. Beliau akhiri dengan ucapannya dalam hadis yang kita kenal ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini antum perhatikan, kalau ada ancaman berlepas diri, bukan golonganku, bukan dari umatku, ini artinya termasuk dosa besar kalau dilakukan. Ini ancaman keras. Ancaman yang keras. Alhamdulillah ketika sahabat ini, ketika ditegur mereka langsung meninggalkan perbuatan tadi. Artinya mereka tidak jadi melakukannya. Karena mereka mudah dinasihati oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi poin penting kita perhatikan. Pertama, Nabi Muhammad SAW yang nasihatnya merupakan nasihat yang terbaik, menegur mereka dengan keras padahal niat mereka buruk atau baik? Apa niat mereka? Baik kan? Jadi niat yang baik itu tidak menjadikan perbuatan baik. Niatnya, semangatnya baik, kemauannya untuk beribadah tinggi. Tapi salah, ditegur dengan keras oleh Nabi SAW. Bukan dari umatku. Makanya kata para ulama, ini salah satu di antara keburukannya perbuatan bid'ah. Apa itu? Rasulullah SAW berlepas diri dari pelakunya. Tabarra. Ini berlepas diri. Dia bukan golonganku, bukan umatku. Sehingga kalau kita baca perbuatan bid'ah itu dampak negatifnya sangat banyak. Termasuk nanti masalah su'ul khotimah. Mereka juga yang paling terancam. Kemudian ditolak dari telaganya Nabi SAW, mereka juga kena. Yang nanti akan terhalang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, juga mereka. Dan banyak keburukan-keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Faedah berikutnya,
kandungan berikutnya dari hadis ini apa? Bahwa amalan soleh itu bukan ditentukan berdasarkan akal atau perasaan manusia. Coba lihat, kalau dengan pikiran dan akal, perasaan kita, timbangannya, ukurannya, orang yang ingin beribadah semalam suntuk, kira-kira baik atau buruk? Baik. Kalau pikirannya akal kan, luar biasa. Ada orang yang kedua setiap hari ingin puasa, luar biasa. Yang ketiga ingin menjauhi perempuan, tidak mau menikah agar bisa ibadah saja, berzikir saja, baca Al-Quran saja. Kelihatannya luar biasa. Tapi ini yang dianggap baik dengan pikiran manusia ternyata sangat menjauhkan dari ridha Allah. Makanya diingkari oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu ibadah ketentuannya bukan berdasarkan akal, pikiran, perasaan manusia, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada dalilnya. Dari sinilah kita mengetahui bersama kenapa kita belajar. Tujuannya untuk membenarkan ibadah kita, yang dengan itu kita akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengikuti sunnah di dunia keutamaannya tadi menjadikan sempurna pahala dan keutamaan yang kita terima. Di akhirat tentu saja ahlu sunnah adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pembelaan Rasulullah SAW ketika manusia menghadap Allah. Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Yauma nad'u kulla unasin biimamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil masing-masing manusia menghadap Allah dengan imam mereka. Siapa yang menjadi panutan atau ikutan mereka di dunia? Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, qala ba'dus salaf, salah seorang ulama salaf berkata, hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadith, fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini menunjukkan kemuliaan yang besar bagi orang yang semangat belajar ilmu sunnah di dunia. Kenapa? Karena yang menjadi imam panutan mereka, imam yang memimpin mereka, membela mereka di hadapan Allah adalah siapa? Rasulullah SAW. Masing-masing manusia menghadap Allah dibela oleh imamnya sewaktu di dunia. Ketika yang membela kita adalah Rasulullah SAW, beliau adalah pemimpin semua manusia. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, kata beliau. Aku adalah pemimpin semua manusia pada hari kiamat nanti. Ini adalah pembelaan yang tentu akan memberikan kebaikan, manfaat, dan keutamaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita belajar ilmu sunnah, itu manfaatnya dunia akhirat kita dapatkan. Yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dibela oleh Rasulullah SAW, meminum dari telaga Rasulullah SAW di akhirat, yang merupakan salah satu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada orang-orang yang diusir. Kata sebagian dari para ulama, meminum dari telaganya Nabi SAW, yang masing-masing Nabi punya telaga, yang akan didatangi oleh umat mereka. Yang telaga ini penuh dengan kemuliaan, airnya lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak kasturi, kemudian lebih putih daripada susu. Man syariba minhu akan lam yadma abadan. Barang siapa yang meminum darinya sekali teguk saja, dia tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Kata para ulama, ini sama dengan perumpamaan orang yang ketika di dunia dia selalu meminum dari sunnah, mencukupkan dirinya dengan belajar sunnah, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Makanya para ulama itu belajar hadis, mereka meniatkan dengan belajar hadis berarti kita semakin mendekatkan hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Seorang penyair Arab berkata seperti ini, ahlul hadis hum ahlun Nabi SAW. Orang yang gemar belajar hadis, dialah keluarga dekatnya Rasulullah SAW. Illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Kalau mereka tidak bisa menyertai dirinya Rasulullah SAW, tapi mereka menyertai nafas-nafasnya Rasulullah SAW. Kita belajar Rasulullah SAW bagaimana sholat, bagaimana waktu ruku, apa yang dibaca zikirnya. Kan seolah-olah kita menyertai diri beliau melalui berita yang sampai kepada kita. Makanya salah seorang ulama ahlul hadis ketika ditanya kenapa dia semangat sekali belajar hadis, menulis hadis kesana kemari, perjalanan jauh untuk
menulis hadis, ditanya oleh salah seorang yang mengenalnya, "Ma asyadda hirsaka 'alal hadits?" Alangkah besarnya semangatmu belajar ilmu sunnah. Apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah? Apakah aku tidak ingin ketika pada hari kiamat nanti, sewaktu manusia menghadap Allah, aku berada dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kemuliaan orang-orang yang mengikuti sunnah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan keutamaan belajar ilmu sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbaiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan agama kita dengan selalu berusaha mempelajari dan meneladani sunnah Rasulullah SAW dan menjauhkan kita dari sikap berlebih-lebihan dalam agama atau sikap kurang dalam menunaikan agama Islam ini. Maka demikian, cuma ringkas saja, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau dalam bacaan itu kan ada 4 gitu. Kalau dibaca dalam satu surat tuh nggak boleh ya Ustaz? Ya, sesuai dengan penjelasan semalam, kita sudah terangkan bahwa gerakan atau rukun-rukun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu panjangnya tergantung dari waktu berdiri kan. Baca Al-Fatihah, kalau semakin panjang suratnya otomatis rukunnya semakin lama kan, tidaknya lama dan seterusnya. Nah, waktu sujud panjangnya pun tergantung dari itu semua kan, lamanya waktu sujud. Para ulama berbeda pendapat ketika sujud lama, ya, di samping berdoa, bagaimana caranya kita memperlama waktu sujud? Imam Nawawi dia berpendapat kita boleh mengumpulkan semua zikir yang sahih dari Nabi SAW dalam satu kali baca. Jadi kita bisa membaca Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, dan zikir yang lain. Ini menurut Imam Nawawi. Ada ulama lain dari India, Siddiq Hasan Khan. Beliau menyebutkan kesimpulan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan dari beliau mengumpulkan lebih dari satu zikir. Yang diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih malah beliau mengulangi. Jadi beliau mengatakan yang lebih dekat kepada sunnah adalah diulang sampai selama yang kita inginkan, sesuai dengan lamanya waktu berdiri, ya kan? Makanya seperti tadi hadis Anas bin Malik, Umar bin Abdul Aziz dihitung tasbihnya waktu sujud dan rukuk 10 kali. Dan Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah melihat salat orang yang lebih mirip kepada salatnya Rasulullah SAW melebihi orang ini. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat yang kedua. Beliau mengatakan yang lebih dekat kepada sunnah adalah diulang, bukan dikumpulkan beberapa zikir dalam satu waktu. Nah, barakallahu fikum. Diulang jadi. Satu lagi saya tambahkan sebelumnya. Ini juga penting untuk kita ketahui pengulangan seperti ini. Karena orang sebagian ada yang keliru, ya. Ketika sholat, misalnya, ya mungkin sih ini bisa kita bayangkan di tempat-tempat yang sholatnya agak panjang bacaannya. Misalnya sholat zuhur. Pas sholat zuhur kan kita baca Al-Fatihah kan, kemudian kita baca surat. Kadang-kadang kita baca surat pendek kan, imamnya belum selesai baca, kita sudah selesai. Apa yang kita lakukan? Baca lagi surat. Ini kaidah penting untuk dipahami. Di dalam sholat itu tidak ada satu tempat pun yang tidak ada bacaannya. Yakni kosong, tidak ada tempat yang kosong dari membaca atau mendengarkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna fis sholati la syughlan. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Tidak dalam bahasa kita itu nganggur ya. Apa bahasa di sini kita bilang? Tidak ada yang nganggur dalam sholat. Apa? Kosong gitu aja ya. Tidak ada yang kosong dari kesibukan. Kalau kita tidak membaca, kita mendengar. Makanya kalau misalnya imamnya, taruhlah misalnya kita sholat imamnya seperti yang tadi, kalau kita sholat misalnya qiyamul lail di Mekah Madinah yang terakhir itu, kan rukunya panjang, kita baru baca subhanallahil azim, subhanallahil azim 3 kali, imamnya masih ruku, baca lagi terus. Kayak kita baca tadi Al-Fatihah, misalnya sholat zuhur, kita sudah baca misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, selesai, belum selesai, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi itu yang kedua ya. Karena dalam sholat tidak boleh ada tempat yang kosong.
Apa? Boleh berbeda. Boleh berbeda. Rasulullah SAW pernah membaca beberapa surat dalam satu kali berdiri, gitu ya. Terus, misalnya, ketika imam kunut subuh, kan yang wajib pada waktu kita tidak ikut kunut. Tidak ikut kunut. Kita diam saja. Kunut kan panjang. Kita tidak boleh diam. Kita membaca zikir, tidak, kita ulang-ulang. Rabbana walakal hamdu bil samawati wal ardi. Belum selesai, baca lagi Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Saya kasih contoh. Ini berhubungan dengan fatwa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya fatwa ya. Misalnya antum musafir. Taruhlah dari sini ke bandar ya. Antum bersafar sebelum maghrib. Sekitar jam 5 taruhlah safar. Sampai di bandar, antum belum salat maghrib kan? Belum salat maghrib. Di masjid ketemu orang sudah salat isya. Pas di masjid antum berwudu, qomat isya. Salat isya. Sekarang yang wajib dikerjakan tetap harus maghrib duluan. Karena salat tidak boleh dibalik-balik. Harus maghrib dulu. Bagaimana caranya kita berjamaah dengan imam yang melaksanakan salat isya kita maghrib? Jawabannya boleh. Perbedaan niat antara imam dan makmum itu boleh. Dan itu ada dalilnya yang menunjukkan. Dia melaksanakan salat isya, kita niat maghrib. Nanti pada rakaat yang ketiga, imamnya berdiri, kita tetap duduk. Karena kita maghrib kan. Imam berdiri, kita duduk. Ada dua pendapat di sini. Kalau Syekh Albani mengatakan kita selesaikan sendiri, kita salam sendiri. Kalau Syekh Utsaimin, dan ini yang menurut saya lebih kuat, beliau mengatakan kita tetap menunggu sampai imam selesai tahiyat bersama, kemudian salam bersama. Coba antum pikirkan, kira-kira waktu menunggu panjang kan waktunya kan? Antum tidak boleh diam. Jadi ulang lagi bacaan tahiyat tersebut sampai imamnya salam bersama antum. Atau baca doa yang panjang di situ. Yang jelas dalam sholat tidak boleh ada tempat yang kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan. Nah, belum paham Ustaz. Sebenarnya maghrib 3 rakaat kan? Jadi imam naik atas ketiga, kita nih di bawah tahiyat akhir. Tahiyat akhir sendirian. Ulang semua berdiri. Iya, memang itu agak Pak, tapi memang harus begitu. Jadi ada sebagian pendapat yang mengatakan ketika jamaah ta'khir itu isya di luar, itu keliru Pak, tidak ada dalilnya. Nabi SAW tidak pernah membolak-balik sholat. Jadi yang urutan di luar harus didahulukan. Gitu. Memang habis itu memang kena tegur pasti. Mungkin dikira lupa, Bapak lupa berdiri ya. Saya pernah mempraktekkan ya, satu kali, tapi biasanya saya praktekkan juga yang begitu. Terkadang kalau saya lihat ada fitnah, khawatir, saya tunggu aja sampai imamnya 2 rakaat. Nanti 2 rakaat baru tinggal tambah 1 rakaat. Itu lebih mending. Tapi nggak apa-apa kok. Itu kalau sholat apa, misalnya itu sudah sholat ini, itu sholat raya di masjid gitu kan. Itu sudah sholat ini, sholat witir, tapi ikut menyelesaikan sholat sama imam. Duduk aja break di imamnya ini apa, imamnya berdiri rakaat ketiga witir gitu, misalnya. Kita duduk aja karena kita sudah sholat witir gitu, sudah ganjil. Itu biasa di sini. Gimana? Di masjid sini ini. Kalau sholat wajib kayaknya. Kalau Tarawih gitu. Sunnah mungkin. Itu hadisnya keliru atau bagaimana? Yang boleh mendahulukan isya kalau jamaah takbir. Itu pendapat, tapi tidak ada dalilnya. Masalahnya sholat itu harus berurutan. Tidak boleh dibalik-balik. Ya kalau dapat fitnah ya kita tunggu aja lah ya. Aduh, itu baru tinggal ada mahal kan itu lebih, orang kan tidak perhatian biasanya nambah itu. Masuk. Tadi yang panjangnya itu, yang sama itu, yang saya paham selama ini tuh yang sama panjangnya itu ketika sujud dan ketika di antara 2 sujud, tapi ternyata Semua. ya. Ya tidak salah dibilang qariban minas sawa, hampir sama, tidak sama persis. Jelas berdiri paling tinggi, paling lama. Tapi dia juga mesti lama mengikuti lamanya berdiri. Bisa dicontohkan misalnya surat Al-A'la misalnya yang dibaca itu berapa kali diulangnya gitu. Iya berarti agak lama. Artinya dia tetap harus lebih lama waktu kita daripada membaca surat An-Nas misalnya. Kira-kira saja. Kira-kira saja ya. Kira-kira. Bukan itu qariban minas sawa, hampir sama panjangnya. Jadi kalau misalnya kita masbuk kan, terus dapatnya kita tahiyat ini, kita ikut tahiyat akhir lah ya, imamnya kita berarti kita ikut tahiyat itu. Ya masih tahiyatnya kita tahiyat awal sebenarnya tadi.
imamnya terakhir-akhir, kita terakhir awal karena kita masbuk kan. Iya. Dapat yang mulai rakaat ketiga kita mulai. Iya. Selesai bacaan terakhir awal. Ini terakhir-akhir mengatakan. Kita lanjutkan baca doa setelah itu boleh ya? Boleh. Doa setelah tahiyat. Pokoknya tidak ada perbedaan Ustaz. Antara tahiyat Antara awal dan tahiyat iya. akhir kita baca. Karena ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan juga membaca doa setelah tahiyat awal. Posisi duduknya bagaimana Ustaz? Posisi duduk pada saat imam tahiyat akhir, posisi duduk kita mengikuti imam. Itu dalil tegasnya tidak ada. Masih ulama berbeda pendapat dari melihat umuman hadis. Biasanya kalau begini khilafnya kuat karena tidak ada contoh langsung dari Nabi SAW. Jadi ada yang mengatakan dia duduknya mengikuti imam karena umuman hadis tadi inna majubilal imam sama imam dijadikan untuk diikuti. Jadi dalam masalah ijtihad itu kita ikuti imam karena mau tidak mau kita dijadikan makmum karena harus mengikuti imam. Dan masalah ini kan bukan kesalahan. Kalau kesalahan tidak boleh kita ikuti imam kan. Kalau dia punut kita nggak punut karena ini kesalahan imam. Tidak mungkin kita ikuti imam dalam hal yang dia tidak mengikuti Nabi SAW. Nah kalau seperti tadi kan memang dia mengikuti. Ketika dia tahiyat tawarruk kan dia mengikuti karena memang sudah terakhir. Nah kita makmum harus mengalah mengikuti ini. Ada juga yang mengatakan tidak. Dia tetap tawarruk karena kita mengikuti kondisi sholat kita saat itu. Yang kita masih belum selesai. Tawarruk itu dua pendapat yang tidak ada dalil jelasnya. Jadi mereka kembali kepada pengumuman hadis. Ustaz, saya masih agak ragu dalam masalah Al-Fatihah ya, pada saat sholat misalkan. Kasusnya seperti ini, misalkan kita bermasbuk, baru kita baca Alhamdulillah, terus imam sudah ruku. Di situ antara apakah saya selesaikan dulu Fatihah atau saya ikut ruku dan bagaimana dengan rakaat tersebut. Yang kedua adalah kita ikut sholat masbuk juga pada saat imam itu sudah membaca setengahnya dari Al-Fatihah atau sudah masuk ke surat-surat pendek. Bagaimana rakaat kita juga apakah masuk dalam satu rakaat atau harus kita ulang rakaat tersebut? Iya, barakallahu fikum. Hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW menunjukkan siapa yang mendapatkan imam ruku dengan sempurna, maka dia mendapatkan rakaat. Itu hadisnya Abu Bakar, hadisnya beberapa sahabat. Dan mereka amalkan sampai setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwasanya kalau mendapatkan ruku saja, apalagi Al-Fatihah. Jadi kita harus yakini segala sesuatu yang kita bacaannya kurang atau yang lainnya dan kita mengikuti imam karena kewajiban mengikuti imam itu disempurnakan dengan bacaan imam. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan al-imamu dhamin, imam itu penanggung jawab. Jadi kekurangan kita itu disempurnakan imam. Makanya inilah tingginya tanggung jawab imam dalam sholat karena kekurangan makmum itu dia yang sempurna. Sampai misalnya ada orang yang sholat, misalnya dia melakukan sesuatu yang lupa ya, tentu saja kalau sholatnya batal kalau dia tinggalkan sesuatu. Dia tidak sempat membaca misalnya subhanallah dalam sujud, tasbih. Kan itu kewajiban. Kalau dalam sholat sendirian, kalau dia tidak baca dia sujud sahwi kan karena kelupaan yang wajib sujud sahwi. Dan kalau berjamaah tidak perlu karena imam yang menanggungnya. Maka dalam kondisi seperti tadi, kayak baca Al-Fatihah kita sudah mulai. Saya pernah dengar fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah. Beliau adalah ulama yang paling senior di Madinah. Kata beliau, kalau masih sudah tinggal pendek bacaan kita segera selesaikan dengan cepat. Tapi kalau sudah masih panjang, baru alhamdulillahirabbil alamin, masih panjang kan kita ikut tunggu, kita putuskan. Kalau posisi hadis yang la sholata illa bil Liman ya Fatihah dan kita. Nah, itu seperti apa? Itu tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang kedua. Ini kan bagi orang yang punya kesempatan baca, tapi dia tidak membaca. Itu kan juga kemudian diposisikan dengan hadis yang saya bacakan semalam. Man kana lahu imamun fa qira'atu bi lahu qira'ah. Barang siapa yang sholat di belakang imam maka bacanya maka bacaan bagi dirinya. Bagi yang menyesuaikan hadis ini dia mengatakan hadis yang pertama tadi sudah dihapuskan hukumnya. Ini bagi orang yang mendengar bacaan imam itu maka bacaan baginya juga. Ustaz, saya bertanya, sejauh mana kita boleh menjamak atau mengkosor sholat jika kita sedang bepergian misalnya keluar negeri, tapi kita tinggal di situ selama beberapa hari, 3 hari atau
beberapa minggu. Ya, pertama ada yang dijelaskan dua dulu. Jamak dan qasar itu berbeda, tidak mesti digabungkan. Rasulullah SAW pernah menjamak dan mengqasar salat dalam suatu waktu. Beliau pernah mengqasar tanpa menjamak, pernah menjamak tanpa mengqasar. Pernah digabung, pernah dipisah. Sewaktu haji, sewaktu di Arafah, di Musdalifah, Rasulullah SAW menjamak dan mengqasar. Waktu di Mina 3 hari, beliau hanya mengqasar tanpa menjamak. Jadi zuhur 2 rakaat, sudah selesai lagi. Asar 2 rakaat. Maghrib tetap 3. Nanti subuh Isya 2 rakaat. Tanpa dijamak. Pernah juga di Madinah, tidak safar, beliau menjamak karena hujan. Ya kan? Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Baik. Berarti kita harus bedakan antara dua-duanya. Kalau qasar itu artinya apa qasar? Meringkas yang 4 menjadi 2. Ini berhubungan dengan safar. Jadi dia dilakukan hanya dalam keadaan safar. Dia berhubungannya dengan safar. Kalau jamak itu berhubungan dengan hajat, keperluan. Bisa dilakukan waktu safar, bisa tidak. Jamak ini tanpa meringkas, cuma menggabung saja. Ada orang yang perlu, misalnya sakit. Kalau dia ke masjid terus, mengganggu kesehatannya karena keluar kena angin dan seterusnya, dilarang dokter. Dia boleh menjamak salat dalam satu waktu, misalnya dia butuh istirahat, atau orang habis perjalanan jauh, capek, tibanya misalnya jam 2 siang, dia butuh istirahat, dia jamak salatnya, baik takdim atau takhir, supaya dia bisa istirahat yang cukup. Contoh lagi, dokter mau operasi, butuh waktu panjang, berhenti di tengah-tengah bisa mati pasiennya, maka dia bisa menjamak salatnya. Atau ada orang yang menunggui orang sakit, tidak bisa ditinggal, atau yang lainnya. Hal-hal yang seperti ini ada hajat, itu boleh menjamak, baik itu safar maupun tidak safar. Kalau yang disebut safar itu artinya Ya, setelah lu pakai saya jelaskan. Yang kedua tadi itu untuk jamak. Kalau qasar itu berhubungan dengan safar. Kalau kita sudah safar, itu pendapat yang kuat ya. Sebagian ulama bahkan mewajibkan. Jumhur ulama mengatakan itu ditekankan. Yang jelas Nabi SAW tidak pernah menyempurnakan, artinya menjadikan genap 4 rakaat salatnya ketika safar, mesti selalu diringkas menjadi 2 rakaat qasar. Makanya jangan sampai ditinggalkan untuk qasar ini. Nah, sekarang itu yang pertama. Yang kedua mengenai orang yang berpergian seperti tadi lebih dari dalam waktu lama. Sebagian dari para ulama mengatakan kalau kita kayak saya bin Bas dan yang lain mengatakan 4 hari batasnya. Kalau kita tahu lebih dari 4 hari, maka kita terhitung sudah mukim. Tapi pendapat ini menurut saya tidak kuat. Maksudnya banyak ulama yang menentang. Ibnu Taimiyah tidak setuju, Ibnu Qayyim tidak setuju. Selama kita berniat tidak tinggal di sana, berarti kita tidak menetap di sana. Antum sekarang pergi ke Indonesia, misalnya berencana dan sudah booking tiket, cuma sebulan di sana. Antum sudah mau kembali ke sini. Waktu antum ditanya sama orang, misalnya, Pak, antum di sini mau menetap atau mau kembali ke Brunei? Apa jawabannya? Mau kembali ke Brunei. Dari jawabannya menunjukkan kita tidak mungkin. Berarti kita musafir. Makanya lebih kuat pendapatnya Syekh Utsaimin dalam masalah ini. Beliau mengatakan, selama apapun kita tinggal sampai 2 tahun. Misalnya kami mahasiswa di sana 4 tahun. Paling minimal, S1 4 tahun minimal. Itu karena kita niatnya tidak tinggal, tetap kita kena hukum musafir. Karena kita niatnya akan pergi kan, berarti kita tidak menetap. Beda kalau kita niatnya, saya mau menetap di sini. Berarti kita kena hukum orang yang iqamah. Jadi apalagi kalau cuma seminggu, sebulan, ya, dan seterusnya, itu kena hukum musafir. Cuma musafir pun tetap dia ada sunnahnya ketika dia iqamah atau tinggal di satu daerah. Ketika salat berjamaah dia tetap mengikuti, menyempurnakan bersama imam. Kecuali kalau dia salat sendiri atau bersama musafir, baru dia laksanakan salat qasar 2 rakaat. Itu ada hadisnya Ibnu Abbas pernah ditanyakan. Ketika kamu salat sendirian bersama orang-orang rombongan, sama-sama musafir, kamu salatnya qasar. Tapi ketika bersama imam, kamu sempurnakan menjadi 4 rakaat. Kata Ibnu Abbas, tilka sunnah, itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Berarti kalau kita ikut orang mukim, kita sempurnakan karena kewajiban kita mengikuti imam. Kalau sama safar gimana? Misalnya satu keluarga gitu, apakah qasar atau Qasar, sama-sama. dan itu jamaah boleh? Apa? Jamaah di Jamaah. rumah. Berjamaah di rumah. Kalau ada unsur, misalnya masjidnya jauh atau hujan misalnya, kita berjamaah di rumah, kita qasar. jarak ada jarak kan? Jarak safar. Jarak safar. Iya. Pendapat yang mengatakan berjarak safar itu pendapat yang lemah juga dibantah oleh Ibnu Qayyim. Jadi ulama kan ada yang berpendapat safar itu 80 km. Ini pendapat yang sulit diterapkan.
Bagaimana mungkin setiap orang mau safar dia harus mengukur dulu jalan. Kalau zaman sekarang mungkin tinggal buka apa ini? GPS ya atau apa gitu. Kalau zaman dulu masa orang mau safar ukur dulu. Oh 1 meter, 2 meter, oh sudah 80 kilo berarti sudah tidak mungkin kan? Jadi itu kembali kepada batas wilayah, batas daerah sesuai dengan kebiasaannya para sahabat dulu. Jadi kalau sudah keluar daerah kita, misalnya dari sini kita ke apa ini bandar, itu sudah mau safar. Kayak dari Indonesia, dari Bandung ke Jakarta sudah safar. Karena itu sudah berbeda. Ini kan tergantung niatnya juga. Ada orang yang keluar daerah, kadang-kadang tidak niat. Seperti contoh para ulama, ada orang yang sedang pelihara onta-ontanya lari, dikejar sampai keluar daerah. Ini sudah safar karena dia tidak niat kan? Ada orang kayak naik mobil, dia cuma jalan-jalan, keliling-keliling. Karena kelewatin batas. Tidak safar karena dia tidak niat dari awal. Saya pernah dengar kalau misalnya menjamah itu tergantung niatnya juga. Niatnya misalnya kalau kita hanya untuk jalan-jalan atau yang hal-hal duniawi misalnya atau shopping gitu, itu nggak boleh gitu katanya. Betul nggak itu? Jamaah itu tadi kebutuhan. Kalau ada rasa berat. Antum shopping itu, kalau mubah, tidak boleh kita hukumi beda dengan yang lain. Yang namanya mubah itu boleh berarti. Boleh itu berarti antum boleh buat keringanan. Misalnya, antum shopping, tiba-tiba di tengah hutan bannya pecah. Bannya pecah. Kalau antum berhenti untuk jamak di situ banyak binatang buas. Tidak bisa, harus jalan terus untuk menghindari hutan. Baru sholat. Itu tidak mau jamak. Artinya kadang-kadang ada kondisi tertentu kita terpaksa menjamak sholat. Kalau kosor ya, apakah di situ ada sholat sunat rawatib juga tidak ya? Rasulullah SAW waktu di Mina tidak sholat sunat rawatib. Jadi kalau sudah mengambil rukhsah, jamak dan kosor, itu tidak ada sholat sunatnya. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadisnya siapa? Ibnu Umar, Ibnu Abbas yang mengatakan hadisnya Jabir. Walam yusabbih bainahuma. Rasulullah tidak bertasbih di antara keduanya dan setelahnya. Kata para ulama, maksudnya tasbih sini tidak melakukan sholat rawatib. Cukup ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.